Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai magnet untuk memenuhi tugas mata kuliah fisika dasar. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8 yaitu Edgar Joseph Maximilian Marpaung, Evita Nur Rahmawati, Gadi Sofyan Humaira, Ibrahim Rafi Hadian, dan saya sendiri Gracia Delia Nababan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai medan magnet. Medan magnet adalah sebuah gambaran yang biasa kita gunakan untuk merepresentasikan bagaimana gaya magnet terdistribusi di antara suatu benda bermagnet atau di sekitar benda bermagnet tersebut. Magnet memiliki dua kutub di mana jika dua buah magnet didekatkan, maka dapat terjadi gaya tarik-menarik ataupun gaya tolak-menolak, tergantung kutub-kutub yang didekatkan. Selain itu, gaya tarik-menarik atau tolak-menolak tersebut memiliki batas jangkauan di sekitar magnet tersebut yang tidak bisa dilihat. Medan magnet dapat mendeskripsikan bagaimana gaya yang tidak terlihat tersebut di sekitar magnet. Karena medan magnet merupakan besaran vektor, maka terdapat dua aspek untuk mengukur medan magnet, yaitu besarnya dan arahnya. Pada rumus medan magnet, besarnya medan magnet dituliskan dengan simbol B. Sesuai dengan sistem internasional, besarannya memiliki satuan dalam Tesla. Untuk mengukur arahnya, kita dapat menggunakan kompas magnet. Jika kompas magnet diletakkan di sekitar medan magnet, maka arah jarum kompas akan mengikuti arah medan magnet di titik tersebut. Satuan dari medan magnet adalah Tesla. Tesla didefinisikan sebagai seberapa besar gaya medan magnet. Sekarang kita akan bahas tentang permeabilitas. Permeabilitas adalah kemampuan satu medium atau bahan untuk dilalui oleh medan magnet. Permeabilitas relatif adalah perbandingan antara permeabilitas suatu bahan dengan permeabilitas vakum atau ruang hampa. Permeabilitas relatif rumusnya adalah mikro R sama dengan mikro per mikro 0. Mikro 0 itu sama dengan 4pi dikali 10 pangkat min 7 TMA pangkat min 1. Terus mikro R sama dengan 1 atau paramagnetik atau kurang baik dipengaruhi medan magnet. Terus mikro R kurang dari 1 itu berarti dia diamagnetik atau sukar dipengaruhi medan magnet. Medan magnet kawat lurus. Nah, dari rumus hukum Oersted dinyatakan bahwa besarnya medan magnet dipengaruhi oleh arus listriknya. Pada kawat lurus berarus ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Namun, arah medan magnet pada arus listrik ditentukan oleh arus listrik itu sendiri. Medan magnet tak akan ada tanpa adanya aliran arus listrik. Besar medan magnet pada jarak R dari kawat. Rumusnya sama dengan mikro 0 sama dengan I per 2 kali Pi kali R. Di mana B sama dengan medan magnet, satuannya T besar. Mikro 0 sama dengan tadi 4Pi dikali 10 pangkat min 7. I sama dengan kuat arus, satuannya adalah ampere. Dan R kecil sama dengan jarak kawat ke titik, satuannya M. Jadi rumus untuk menghitung kuat medan magnet adalah seperti tadi, mikro 0 dikali I per 2 kali Pi kali R. Medan magnet di pusat kawat melingkar berarus. Arah dari medan magnet pada kawat melingkar berarus bisa dilihat pada gambar, dan medan magnet di pusat kawat melingkar berarus, rumusnya agak beda di sini, sama dengan mikro 0 dikali I per 2 dikali R, tidak ada pi-nya. Dengan keterangan B sama dengan medan magnet, I sama dengan kuat arus, dan R kecil sama dengan jari-jari lingkaran. Gulungan kawat dengan inti berbentuk silinder, kumparan yang dialiri arus listrik di dalamnya terdapat medan magnet, disebut solenoida. Rumus medan magnet pada solenoida yaitu di pusat solenoida atau BP sama dengan mu 0 kali I kali N per L. Di ujung solenoida atau BU yaitu mu 0 kali I kali N per 2L. Dengan keterangan BP yaitu medan magnet induksi atau T, I yaitu kuat arus atau A, L yaitu panjang solenoida dalam M.
N yaitu jumlah lilitan, mu0 yaitu besarannya 4 pi kali 10 pangkat min 7. Solenoida dan toroida memang saling berhubungan karena toroida merupakan solenoid dalam bentuk lain. Toroida yaitu solenoid yang dibentuk melingkar. Sifat-sifat tornoida yaitu inti berbentuk tabung, lilitan persatuan panjang tetap, jari-jari kumparan tetap, antar lilitan sangat dekat tapi tidak saling menyentuh, dan jari-jari toroid seragam. Rumus medan magnet pada toroida yaitu besar medan magnet di pusat toroida atau B. B sama dengan mu0 kali I kali N per 2 pi R. Atau R sama dengan R1 plus R2 bagi 2. Dengan keterangan B yaitu medan magnet induksi atau T, I sama dengan kuat arus atau A, R sama dengan jari-jari tengah toroida. Selanjutnya yaitu gaya Lorentz. Gaya Lorentz dapat timbul karena adanya muatan listrik di suatu medan magnet. Gaya Lorentz memiliki nilai besar dan juga memiliki arah. Pada arah gaya Lorentz menggunakan aturan tangan kanan dan selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik dan induksi magnet yang ada. Gaya Lorentz adalah gaya yang berasal dari gabungan antara gaya magnetik dan gaya elektrik yang terdapat di sebuah medan elektromagnetik. Gaya Lorentz dirumuskan dengan F sama dengan B dikali I dikali L sin alfa, dengan F adalah gaya Lorentz, B adalah induksi magnetik medan magnet, I adalah kuat arus, L adalah panjang kawat dalam medan magnet, dan alfa merupakan sudut yang diapit I dan B. Menentukan arah gaya Lorentz. Gaya Lorentz di kawat berarus jika arah arus listrik tegak lurus dengan arah pada medan magnet, akan terjadi gaya magnetik yang maksimal, yaitu sin 90 derajat, yaitu 1. Menentukan arah gaya Lorentz dapat melalui kaidah tangan seperti gambar di bawah ini. Kaidah tangan kanan gaya Lorentz yang pertama menggunakan 3 jari, dengan ibu jari adalah arah arus listrik atau I, dan jari telunjuk adalah arah medan magnet atau B, dan jari tengah adalah arah gaya Lorentz atau F. Kaidah tangan kanan kedua menggunakan telapak tangan kanan yang terbuka, dengan ibu jari adalah arah arus listrik atau I, keempat jari lainnya merupakan arah medan magnet atau B, dan telapak tangan merupakan arah gaya Lorentz atau F. Gaya Lorentz di kawat sejajar yang memiliki arus listrik pada saat dua buah kawat yang memiliki panjang I dialiri arus listrik sebesar I dan kedua kawat tersebut diletakkan pada medan magnetik sebesar B, akan terjadi gaya magnetik. Ketika kedua kawat tersebut mempunyai arah arus yang sama atau searah, akan terjadi gaya tarik-menarik. Sebaliknya, ketika kedua kawat tersebut mempunyai arah arus yang berlawanan, akan timbul gaya tolak-menolak atau saling berlawanan. Kemudian rumusnya untuk mengetahui besar gaya tarik-menarik atau berlawanan tolak-menolak di kedua kawat adalah gaya Lorentz sama dengan gaya 1 sama dengan gaya 2 sama dengan M0 I1 I2 per 2 Pi alfa rel, di mana F1 sama dengan gaya tarik-menarik atau tolak-menolak, dan F2 di kawat kedua, I1 pada kawat 1, I2 pada kawat 2. Dan istilah selanjutnya ada permeabilitas vakum, dan L adalah panjang kawat dalam meter, dan alfa adalah jarak antara kedua kawat dalam meter. Kemudian gaya Lorentz pada muatan bergerak di dalam medan magnet. Pada saat terdapat muatan listrik sebesar Q bergerak dengan kecepatan V pada medan magnet B, maka akan terjadi gaya magnetik dan dapat dihitung dengan rumus gaya Lorentz sama dengan QV B kali sin A, di mana Q adalah muatan listrik dalam kolom, I adalah kecepatan gerak meter per sekon, B adalah medan magnet dalam Tesla, dan A adalah sudut yang dibentuk V dan B.
Kemudian arah pada gaya Lorentz adalah tegak lurus dengan arah di medan magnet setara dengan arah kecepatan benda. Arah gaya bergantung pada muatan partikelnya, sesuai dengan kaidah saham kanan. Jika muatan Q memiliki nilai positif, maka arah P akan sejajar dengan I. Sementara itu, jika Q bernilai negatif, P akan berlawanan dengan I. Lintasannya berbentuk lingkaran, sehingga partikelnya akan mengalami gaya sentripetal yang besarannya sama dengan gaya magnetik, di mana F Lorentz sama dengan F sentripetal. QVB sama dengan MV2 dibagi R. Di mana dan ada juga rumus besar jari-jari lintasan yang melingkar partikel, yaitu R sama dengan MV dibagi QVB. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.